Sahabat Irman Hidayah, setiap kita pasti ingin surga, ingin masuk ke dalam taman keabadian, ingin bertemu Allah, melihat wajahnya yang mulia. Namun tidak semua yang terlihat taat benar-benar selamat. Ada orang-orang yang dulu di dunia tampak mulia, tapi justru menjadi orang pertama yang diseret ke dalam neraka. Mereka ahli ibadah, ahli ilmu, bahkan ahli jihad. Namun, semua itu hancur karena satu hal, niat yang salah. Maka mari kita simak dan renungkan. Siapa saja mereka, 5 orang pertama yang diseret ke dalam neraka, dan semoga kita tidak menjadi salah satu di antaranya. Sekarang, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang qori, seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang belajar dan mengajarkannya. Di dunia, ia dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Suara bacaannya indah, tiap hurufnya fasih, tiap lantunannya menggugah hati. Orang-orang memujinya, mengundangnya ke berbagai majelis, memintanya menjadi imam dan penceramah. Ia dikenal sebagai ustadz, guru tilawah, ahli qiraah. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Ketika wajah-wajah mulai menghitam karena dosa, ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, ia dibawa ke hadapan Allah, ditampakkan semua nikmat ilmu dan Al-Quran yang pernah ia pelajari. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu?" Ia menjawab dengan yakin, "Aku telah membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Aku ajarkan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintaimu." Namun Allah yang maha mengetahui isi hati berkata, "Kau dusta. Engkau mengaji agar dikatakan dia adalah qori. Dia adalah pembaca Al-Quran yang hebat. Dan sungguh itu sudah dikatakan oleh manusia." Maka malaikat diperintahkan, diseret wajahnya ke tanah, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, dan seorang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah." Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa orang ini bukan pendosa biasa. Ia adalah ahlul qurbah, orang yang dekat dengan ketaatan. Namun Allah tidak melihat amal, Allah melihat niat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa niat adalah ruh dari amal. Jika niat itu busuk, maka seluruh amal jadi bangkai. Bahkan amal seagung membaca Al-Quran bisa berubah menjadi laknat jika diniatkan untuk mencari pujian dan kemasyhuran. Dan Imam Nawawi rahimahullah memberi peringatan keras bagi para qari yang membaca Al-Quran untuk dunia, untuk uang, untuk status sosial. Mereka termasuk golongan yang paling merugi di akhirat. Bayangkan betapa mengerikannya jika kalamullah dijadikan alat untuk mencari nama. Betapa tragisnya jika suara merdu dalam tilawah justru menyeret ke neraka. Padahal seharusnya Al-Quran itu penolong, pembela, pemberi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, pembela untukmu, atau menjadi musuh atasmu. Hadis riwayat Muslim. Maka berhati-hatilah. Berapa banyak hari ini orang-orang berlomba-lomba menjadi qori terkenal, menghiasi media sosial dengan bacaan merdu, tapi lupa bahwa Allah tidak menilai suara. Allah menilai keikhlasan. Kalau engkau membaca Al-Quran karena ingin dipuji, maka pujian itulah satu-satunya pahala yang akan kau dapat. Tidak ada surga, tidak ada syafaat, yang ada hanya kemurkaan Allah dan siksa yang tak terbayangkan. Semoga Allah menjaga hati kita dari riya dan sum'ah. Karena penyakit hati ini lebih halus daripada langkah semut di batu hitam di malam kelam.
Dan jika orang pertama yang masuk neraka adalah qari, maka siapa kita ini yang bahkan belum tentu istiqomah membaca Al-Quran? Mari kita koreksi hati kita sebelum kelak diseret wajah kita ke neraka karena niat yang salah. Yang kedua adalah seorang mujahid, seorang yang hidupnya di medan perang, tubuhnya penuh luka, jiwanya penuh semangat. Orang-orang menyebutnya pahlawan, syuhada, penegak agama. Di dunia, ia dielu-elukan, namanya terukir di sejarah, dipanggil ustadz, dipanggil komandan, dipanggil amir. Tapi kelak di akhirat, saat tirai dibuka, saat segala rahasia dibongkar, Allah menampakkan semua nikmat, kekuatan, keberanian yang diberikan kepadanya. Dan Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan semua itu?" Ia berkata dengan yakin, "Aku berperang di jalan-Mu ya Allah, sampai aku mati syahid." Tapi Allah yang mengetahui isi hati menjawab dengan firman-Nya, "Engkau dusta, engkau berperang agar dikatakan pemberani, pejuang, pahlawan, dan itu telah dikatakan oleh manusia." Maka diperintahkanlah malaikat diseret tubuhnya yang dulu tegap dan gagah. Wajahnya dihinakan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah salah satu kisah yang membuat Rasulullah SAW menangis ketika menyampaikannya, karena bukan orang kafir yang masuk neraka pertama kali, tapi seorang pejuang yang mati bukan karena cinta kepada Allah, melainkan cinta kepada ketenaran. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Syahihnya, bagian dari hadis 3 golongan pertama yang diseret ke neraka. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim bahwa jihad yang dilakukan karena riya bukan hanya tidak diterima, tapi menjadi sebab pertama masuk neraka. Bayangkan, amal yang paling tinggi, paling berat, paling suci dalam Islam, yaitu jihad di jalan Allah. Jika tidak disertai ikhlas, maka berubah menjadi sebab kehinaan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Al-Fawaid, "Tidak ada amal yang bisa selamat kecuali dengan dua hal, ikhlas karena Allah, dan mutaba'ah sesuai sunnah Rasulullah. Jika salah satunya hilang, maka amalan itu bukan hanya sia-sia, tapi bisa menjadi azab." Betapa mengerikannya. Banyak yang hari ini mengangkat senjat, tapi bukan demi Allah, melainkan demi pengikut, demi nama, demi video yang viral, berperang demi pengakuan, bukan demi pembelaan terhadap agama Allah. Padahal Allah tidak butuh bantuan kita. Yang Allah inginkan adalah keikhlasan. Satu tetes darah yang tumpah karena Allah bisa menjadi tiket ke surga. Tapi darah yang tumpah karena ingin dipuji hanya akan menjadi bahan bakar neraka. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa riya dalam jihad adalah bentuk kemunafikan yang paling tipis. Karena seseorang bisa mengorbankan nyawanya, tapi tetap menyimpan niat dunia dalam hatinya. Itulah bahayanya niat. Ia tersembunyi, lebih tersembunyi dari semut hitam di malam kelam. Jika seorang mujahid saja bisa masuk neraka karena niat, lalu bagaimana dengan kita yang belum pernah mencicipi jihad, yang belum pernah mengangkat pedang, belum pernah mengorbankan jiwa dan raga? Jangan bangga dengan semangat. Periksa dulu niat di hati kita. Apakah kita ingin Allah atau ingin dikenal sebagai pembela Allah? Apakah kita ingin ridhonya atau ingin disanjung di dunia? Karena tidak ada yang lebih hina daripada mati sebagai pahlawan di dunia, tapi menjadi bahan bakar neraka di akhirat. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit sum'ah, dari racun popularitas, karena setitik pujian yang kita cari bisa menghapus segunung pahala yang kita bawa. Jangan mati dalam kemuliaan semu. Hidupkan niat agar setiap langkah jihad benar-benar menuju Allah. Yang ketiga adalah seorang dermawan, seorang yang dikenal sebagai orang baik, yang hartanya sering disebut-sebut dalam majelis,
yang fotonya terpajang di papan-papan sumbangan. Orang-orang memujinya sebagai orang kaya yang peduli. Setiap ada bencana, ia yang pertama tampil. Setiap ada pembangunan masjid, ia yang pertama memberi. Namanya harum di kalangan manusia, tapi tidak di langit. Karena langit menilai bukan dari jumlah pemberian, tapi dari niat yang tersembunyi di dalam hati. Di akhirat, ia dihadapkan ke hadapan Rabb semesta alam. Ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Harta, kekayaan, kelapangan, dan kemudahan. Allah bertanya, "Apa yang telah kau lakukan dengan semua itu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah kikir. Aku sedekahkan hartaku di jalan-Mu. Aku bantu mereka yang butuh." Tapi Allah Ta'ala berfirman, "Engkau berdusta. Engkau bersedekah agar dikatakan dia dermawan. Dan sungguh, itu telah dikatakan manusia." Maka malaikat diseru. Diseret wajahnya ke tanah, dilempar ke dalam neraka, na'udzubillah. Bayangkan, bukan pelit yang disiksa, bukan orang kikir yang pertama masuk neraka, tapi orang yang dermawan, yang suka memberi, tapi hatinya tidak lurus. Sahabat, hadis ini adalah bagian dari hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang 3 orang pertama yang diseret ke neraka. Bukan karena mereka tidak beramal, tapi karena mereka beramal tanpa keikhlasan. Imam Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa amal kebaikan bisa menjadi bumerang jika niatnya adalah sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Aku lebih suka jika seseorang diberi taufik untuk beramal, lalu amal itu disembunyikan, seperti ia menyembunyikan aibnya. Karena ria itu lebih dahsyat dari zina ria. Merusak amal sum'ah, menghanguskan pahala." Berapa banyak di antara kita yang ketika bersedekah ingin namanya disebut, ingin diviralkan, ingin dikomentari ribuan orang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersedekah dengan niat sum'ah, maka Allah akan membuka aibnya di hadapan seluruh manusia." Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menulis panjang tentang bahaya sedekah yang tidak ikhlas. Ia menyebut bahwa orang yang bersedekah karena ingin dipuji sebenarnya tidak menyembah Allah, tapi menyembah citra dirinya. Sedekah bukan lagi jalan menuju surga, tapi jalan menuju kehancuran. Karena ia mencari ridha manusia, bukan ridho Allah. Bersedekah adalah amal yang agung, tapi bisa jadi racun jika niatnya salah. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti." Surat Al-Baqarah ayat 264. Jangan sampai kita bangga menjadi dermawan di dunia, tapi justru menjadi orang pertama yang dilempar ke neraka. Karena kita sedekah, bukan karena Allah, tapi karena ingin terkenal. Semoga Allah menjaga kita dari penyakit hati ini. Karena orang yang ikhlas, tak peduli dilihat manusia, ia hanya ingin dilihat Allah. Ia tidak butuh pujian, ia hanya ingin diterima. Dan semoga setiap rupiah yang kita keluarkan menjadi cahaya di akhirat, bukan api yang membakar tubuh kita di neraka. Yang keempat adalah penguasa yang zalim. Pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi pemangsa. Yang seharusnya menegakkan keadilan malah menumpahkan kezaliman. Yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat malah menggunakan kekuasaan untuk menindas dan menekan. Di dunia, mungkin ia terlihat mulia, memakai jubah kehormatan, duduk di kursi tinggi dengan pasukan penjaga. Pidatonya terdengar bijak, tapi rakyatnya menangis. Doa-doa mereka naik ke langit, keluhan mereka sampai ke Arsy. Dan kelak, ketika tirai akhirat dibuka,
ia akan dipanggil sebagai pemimpin yang berkhianat, bukan karena ia bodoh, bukan karena ia tak tahu hukum, tapi karena ia tahu dan tetap memilih menzalimi. Ia tahu bahwa kekuasaan itu amanah, tapi ia jadikan kekuasaan sebagai senjata untuk memperkaya diri. Ia tahu bahwa rakyat adalah titipan Allah, tapi ia anggap rakyat sebagai alat kekuasaan. Ia tahu bahwa keadilan adalah fondasi negeri, tapi ia bangun istana di atas tangisan para fakir. Maka di hari kiamat, ia datang dalam keadaan tangan terbelenggu, matanya terbelalak, wajahnya hitam karena ketakutan, dan ia dihadapkan ke hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, "Engkau adalah pemimpin, aku titipkan rakyatku kepadamu. Apa yang telah kau lakukan terhadap mereka?" Lidahnya keluh, karena semua sudah tercatat, setiap tindakan zalimnya, setiap proyek curangnya, setiap keluhan rakyat yang ia abaikan, setiap darah yang ia tumpahkan demi mempertahankan kekuasaan. Lalu Allah mengangkat satu demi satu pengaduan para hambanya, satu demi satu orang yang ia sakiti, ia tipu, ia paksa, ia bunuh, dan semuanya menuntut keadilan. Maka Allah yang Maha Adil memerintahkan malaikat untuk menyeretnya. Wajahnya diseret di atas tanah, dilempar ke dalam kerah neraka. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sebaliknya, setiap pemimpin yang memimpin 10 orang saja kelak akan datang di hari kiamat dalam keadaan tangan terikat ke lehernya, lalu keadilan membebaskannya atau kezaliman menghancurkannya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsir Al-Qurtubi, tidak ada beban yang lebih berat dari kepemimpinan, karena hisabnya adalah yang paling pertama dan paling panjang. Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, aku lebih takut menjadi pemimpin 1 orang daripada aku harus bertempur melawan 1000 orang di medan perang. Karena menjadi pemimpin berarti mempertanggungjawabkan nasib banyak jiwa. Dan siapa yang memimpin dengan zalim, maka ia sedang menanam bara neraka di bawah kakinya. Kekuasaan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk ditangisi, karena setiap keputusan akan dipertanyakan, setiap kelalaian akan dimintai ganti, dan setiap kezaliman akan dibalas. Berapa banyak pemimpin hari ini yang tidur di atas kasur mewah, sementara rakyatnya tidur beralas tikar sobek, yang makan dari piring emas, sementara rakyatnya makan dari sisa tempat sampah, yang berpidato tentang kesejahteraan, tapi dalam diam menumpuk harta haram. Sahabat, jika engkau diberi amanah sekecil apapun, jangan zalimi yang ada di bawahmu, karena satu kezaliman bisa menjadi sebab engkau dicampakkan ke neraka. Rasulullah bersabda, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada yang lebih gelap daripada kegelapan neraka. Semoga Allah melindungi para pemimpin kita. Dan jika kita termasuk orang yang pernah diberi kuasa, entah sebagai pemimpin keluarga, ketua organisasi, kepala sekolah, atau pejabat sekalipun, mari kita renungkan, apakah kita telah adil? Ataukah kita sedang menyiapkan jalan menuju neraka dengan menyakiti hamba-hamba Allah? Karena kelak, pemimpin yang adil akan berdiri tinggi di hadapan Allah, tapi pemimpin yang zalim akan diseret wajahnya ke dalam siksa yang kekal. Yang kelima adalah orang kaya. Bukan karena hartanya yang membuatnya celaka, tapi karena kesombongannya dan karena kekikirannya. Ia hidup mewah, berpakaian indah, tidur di kasur empuk, makan di atas meja yang tak pernah kosong. Sementara di luar rumahnya, ada orang-orang yang kelaparan, anak-anak kecil yang menatap piring kosong,
ibu-ibu tua yang menahan air mata karena tak sanggup membeli sepotong roti. Tapi baginya, itu semua bukan urusannya. Ia sibuk mempercantik rumahnya, memperluas lahannya, menghitung hasil sahamnya, memamerkan kekayaannya, sambil berkata dalam hatinya, "Ini semua hasil kerja kerasku." Padahal, setiap rupiah yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Setiap emas dan berlian yang ia kumpulkan hanyalah ujian yang sedang menjeratnya. Di dunia, ia dihormati, namanya tercatat dalam daftar orang terkaya. Tapi di akhirat, ia datang dalam keadaan hina, dengan tubuh yang gemetar, dengan wajah yang ketakutan. Lalu Allah bertanya padanya, "Wahai hambaku, aku lapangkan rezekimu, aku luaskan hartamu. Apa yang kau lakukan dengan semua itu?" Ia menjawab, "Aku cari, aku jaga, aku simpan." Lalu di mana bagian Allah? Di mana bagian fakir miskin dari hartamu? Di mana rasa syukurmu? Ia terdiam, karena ia tahu selama hidupnya tak pernah ia peduli. Ia hanya menghitung kekayaan, tanpa pernah membagikannya. Ia hanya memuji dirinya, tanpa pernah bersyukur kepada Allah. Maka diperintahkan malaikat, diseret tubuhnya yang dulu tegap karena bergelimang dunia, kini dihina, dipermalukan, dan dilempar ke dalam neraka. Sahabat, Allah berfirman dengan tegas, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat kikir. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan itu bukan hanya merasa tinggi, tapi merasa tak butuh orang lain dan merasa tak butuh Allah. Merasa bahwa semua yang ia miliki adalah hasil kerja keras semata. Padahal, siapa yang mengatur napasnya? Siapa yang menjaga jantungnya agar terus berdetak? Siapa yang memberi ilham, akal, dan kekuatan hingga bisa mencari harta? Semua dari Allah. Tapi orang kaya yang sombong dan kikir lupa, ia merasa dunia ini miliknya. Padahal ia tak bisa membawa 1 dirham pun ke kubur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, kekayaan adalah ujian, dan kebanyakan manusia tidak sanggup melewatinya, karena ia lebih mencintai hartanya daripada mencintai akhiratnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan bahwa orang yang enggan membayar zakat akan datang pada hari kiamat dengan harta yang ia tahan, berubah menjadi ular berbisa yang membelit lehernya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi harta oleh Allah tapi tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijadikan ular besar yang berkepala botak dan bertaring, lalu akan membelitnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Irman Hidayah, hari ini mungkin kita bukan orang kaya besar, tapi jangan pernah remehkan sifat kikir, karena kikir bukan soal jumlah harta. Kikir adalah ketika kita menahan pemberian, padahal kita mampu. Kikir adalah ketika kita lebih memilih belanja barang mewah daripada membantu saudara yang kelaparan. Kikir adalah ketika kita takut miskin jika bersedekah, padahal Allah justru menjanjikan keberkahan bagi yang memberi. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Saba ayat 39. Dan jika kita merasa sombong karena kekayaan, maka lihatlah Qarun, yang dulunya paling kaya, tapi akhirnya ditelan bumi karena kesombongannya. Semoga Allah melindungi kita dari kekayaan yang menipu, karena bukan sedikit harta yang membinasakan, tapi hati yang tidak bersyukur dan tidak berbagi, dan bukan kekayaan yang mengangkat derajat kita, tapi bagaimana kita gunakan kekayaan itu untuk meraih ridha Allah. Jika tidak, kita hanya akan menjadi orang kaya yang dihormati di dunia, tapi dibenci di langit dan diseret ke neraka
karena kekikiran dan kesombongan yang tak pernah disadari. Sahabat Irman Hidayah, kini kita telah mendengar 5 nama, 5 sosok yang jika dilihat dari luar tampak mulia, ahli ibadah, pejuang agama, dermawan, pemimpin, orang kaya yang dihormati. Tapi di akhirat, merekalah orang-orang pertama yang diseret ke neraka. Bukan karena mereka tidak beramal, tapi karena mereka beramal dengan niat yang salah. Karena ternyata niat lebih berat timbangannya dari amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang sangat agung, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menganggap hadits ini sebagai ruh dari seluruh agama. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadits ini adalah sepertiga dari seluruh ilmu agama dan masuk dalam 70 bab fiqih. Bayangkan betapa banyak orang di dunia terlihat berjasa, tapi ternyata tertolak amalnya karena ia tidak mengharap wajah Allah. Ia mengharap tepuk tangan manusia. Ia mengharap panggilan ustadz, syekh, dermawan, jenderal, pemimpin bijak. Tapi semua itu hanyalah fata morgana. Kita hidup di dunia yang penuh tipuan, yang paling keras ibadahnya belum tentu paling dicintai Allah. Yang paling rajin sedekah belum tentu diterima amalnya. Yang paling terkenal belum tentu mulia di langit. Semuanya kembali kepada satu perkara yang tak terlihat, yang tak terdengar, yang hanya Allah tahu, yaitu niat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, orang yang beramal tanpa niat karena Allah bagaikan orang yang menanam benih di atas batu. Tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah, tidak akan panen. Lalu ia mengingatkan, hati-hatilah terhadap riya, karena ia adalah syirik kecil dan lebih halus dari semut hitam yang merayap di atas batu di malam gelap gulita. Sahabat Irman Hidayah, jika qori bisa masuk neraka, jika mujahid bisa diseret ke dalam api, jika dermawan bisa dibakar di neraka, jika pemimpin bisa dibelenggu karena kezaliman, jika orang kaya bisa dihina karena kekikirannya, lalu bagaimana dengan kita, yang kadang ibadah saja masih lalai, yang sedekah pun menunggu sisa, yang lisan masih suka mengeluh, yang hati masih sering ingin dipuji? Adakah harapan bagi kita? Masih adakah ruang selamat di akhirat? Jawabnya, masih. Selama kita menjaga niat, selama kita terus belajar ikhlas, selama kita memurnikan amal hanya karena Allah, selama kita takut riya dan selalu memperbarui tujuan hidup kita. Karena Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tapi Allah ingin kita jujur dalam setiap amal. Menangislah, bukan karena banyaknya dosa, tapi karena takut amal kita yang banyak justru tidak diterima. Takut amal yang kita banggakan justru menjadi sebab kehancuran. Takut ibadah yang kita pamerkan justru menjadi bahan bakar api neraka sekarang. Jangan tunggu sampai nyawa di kerongkongan. Jangan tunggu sampai nama kita disebut di langit, bukan karena amal, tapi karena kemunafikan. Mari perbaiki niat, mari ikhlaskan hati, mari beramal seolah-olah tidak ada yang tahu. Karena yang penting bukan dilihat manusia, tapi dilihat Allah. Dan ketika dunia menyangka kita hina, tapi Allah tahu kita ikhlas, maka itulah kemuliaan yang sesungguhnya, karena hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Bukan banyaknya amal, tapi kemurnian niat. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 waktu terbaik untuk berdoa, dan ketika itu malaikat langsung mengaminkannya. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita ahli ibadah yang tulus, pejuang yang ikhlas,
dermawan yang tersembunyi, pemimpin yang adil, dan orang kaya yang tawadhu. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.